warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG Transformasi Gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aulia. Saya mahasiswa PPG IAIN Ambon. Hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan proses pembelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan model pembelajaran Discovery Learning. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi dengan Bapak dalam mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Berdoa untuk supaya pembelajaran kita hari ini bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum masuk materi, Bapak ingin mengetahui kehadiran kalian. Bapak absen satu persatu ya. Ahmadiyah Nur, hadir. Ahmad Rafi, hadir. Alif Junaidi, hadir. Muhammad Faiza Bakir, hadir. Kemana diizin? Ke lomba. Muhammad Haris Yusuf, hadir. Muhammad Fadla, hadir. Muhammad Zaini, hadir. Muhammad Jibni, Muhammad Nur Alamin, hadir. Rahmat, hadir. Rio, hadir. Ubay, oke, ya lengkap ya. Satu orang yang tidak hadir, oke, karena ada kegiatan di luar sekolah. Oke, hari ini kita pelajaran SKI membahas tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Mungkin kalian sudah pernah mendengar apa itu Khulafa Ar-Rasyidin. Ada yang tahu Khulafa Ar-Rasyidin itu apa? Sebelum kita masuk pembelajaran, ada yang tahu? Ya, silakan Rama. Ya, pengganti pemimpin setelah Rasulullah wafat atau meninggal. Nah, ada lagi yang tahu? Ada lagi? Kenapa diam? Mana suaranya nih? Nah, ada lagi? Ada lagi enggak? Nah, hari ini tujuan pembelajaran kita yang pertama itu kalian dapat mengetahui latar belakang Khulafa Ar-Rasyidin. Ya, apa itu Khulafa Ar-Rasyidin? Karena ada videonya selanjutnya ya. Nah, habis itu prestasi beliau apa aja? Prestasi yang diperoleh oleh Khulafa Ar-Rasyidin. Siapa-siapa yang termasuk Khulafa Ar-Rasyidin? Nah, ya, oke, sampai di situ paham? Ya, paham. Oke, sebelum kita lanjut ke materi, kita ice break dulu lah, ice break supaya kalian lebih fokus ya, lebih fokus. Oke, sekarang petunjuknya, kerjakan apa yang Bapak lakukan, bukan apa yang Bapak katakan. Paham? Kerjakan
apa yang Bapak lakukan, bukan apa yang Bapak katakan. Oke? Oke. Sekarang dengarkan. Pegang mulut. Oke, mantap. Lanjut. Pegang kuping. Oke, mantap. Oke, beri aplaus dulu. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang Khulafaur Rasyidin. Silakan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian dan mengamalkan sifat-sifat mereka dalam kehidupan sehari-hari kita masing-masing. Semoga video kali ini bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menonton video tadi, apa yang bisa kita ambil kesimpulan atau apa yang bisa kita pedomani untuk sehari-hari bagi diri kita? Ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ya, silakan Haris. Kesimpulannya adalah Abu Bakar dengan kebijaksanaan dan kecerdasannya, Umar dengan keberanian dan kelembutannya, Utsman dengan kedermawannya, dan Ali dengan kecerdasan yang dimiliki. Semoga kita mampu meladeni dan mengamalkan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang bisa kita ambil iktibar atau kesimpulannya bahwa keempat sahabat atau keempat khalifah itu tadi punya budi pekerti yang luhur. Nah, budi pekerti yang luhur seperti Abu Bakar punya sifat kesabaran. Nah, beliau sangat sabar menghadapi semua yang terjadi saat kepemimpinan beliau. Oke, ada lagi yang bisa menyimpulkan? Ada. Oke, selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Nah, jadi berkelompok ini kita berhitung ya, bikin kelompok berhitung. Oke, paham? Dari sini satunya ya. Oke, berhitung mulai. 1, 2, 3. Nah, jadi ada 4 kelompok. 4 kelompok, silakan cari temannya masing-masing. Kelompok 1 di sini atau di sini. Kelompok 1 di sini. Kursinya aja yang dipindah ke sini. Kelompok 2 di belakang. Kelompok 3 di samping. Kelompok 4 di sana. Silakan. Kursinya yang dipindah. Kita sekalian berdiskusi hari ini tentang latar belakang, gelar beserta prestasi Khulafaur Rasyidin. Kita sekalian dalam membuat konsep tentang latar belakang, prestasi dan gelar Khulafaur Rasyidin. Di situ ada LKPD. LKPD itu ditulis nama kelompok,
jumlah orang di kelompoknya, siapa-siapa aja. Di situ ada soal di belakang. Nah, yang 2 lembar itu materi tentang kolaborasinya. Buan Gian disuruh bikin peta konsep di kertas. Boleh browsing di internet. Ya. Soalnya materi bahan bakar. Nah, itu kita proses jadi startup.
Silakan pada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasinya adalah perbaikan sosial masyarakat, 2 pengawasan dan pengembangan wilayah Islam, 3 pengembangan ayat-ayat Al-Quran, 2 Umar bin Khattab. Nama asli beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufai. Beliau diberi gelar Al-Faruq. Prestasinya adalah 1 pengawasan wilayah Islam sampai ke Syria, Persia dan Mesir, 2 menetapkan beliau diberi gelar Asadullah. Prestasi beliau adalah memajukan Yusuf yang mampu membangun bahwa sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah dipresentasikan oleh kelompok 2 tentang pola-pola hidup, baik itu tokoh, gelar, beserta prestasinya. Setelah mendengar
paparan dari kelompok 2, apakah kelompok-kelompok lain ada tanggapan atau ada pertanyaan dari kelompok 2 ya, kelompok 2. Dipersilakan kepada kelompok 3, kelompok 4 untuk menanyakan. Apa arti gelar Umar? Apa arti gelar dari Umar bin Khattab? Kelompok lain ada? Ya, silakan kelompok 3. Ya. Ini masalah arti gelar nih. Arti gelar Abu Bakar. Kelompok 1 gimana? Ada yang ditanyakan? Arti gelar Utsman bin Affan. Semua gelar nih. Arti gelar. Silakan kepada kelompok 2 untuk menjawabkan pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Arti dari gelar Al-Faruq adalah pembeda atau orang-orang yang dapat membedakan antara benar dan salah. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu arti gelar Al-Faruq yang berarti sangat jujur atau yang selalu membenarkan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu arti dari gelar Dzul-Ghulaid yang artinya adalah pemilik dua cahaya. Oke, jadi kelompok 2 sudah menjawabkan pertanyaan dari kelompok-kelompok lain untuk arti dari gelar Khulafaur Rasyidin, yaitu as-siddiq artinya membenarkan, ya. Habis itu ada al-faruq artinya pembeda. Nah, artinya pembeda antara hak dan yang batil, ya. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tentang diskusi kami tentang Khulafaur Rasyidin. 1. Tokoh Abu Bakar yang diberi gelar As-Siddiq, artinya yang sangat jujur. Prestasi beliau ialah perbaikan sosial masyarakat. 2. Pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Tokoh Umar yang diberi gelar Al-Faruq, artinya sang pengisah kebenaran dan kebatilan. Contoh prestasi: 1. Perluasan wilayah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. Ali yang diberi gelar Babul Ilm, artinya gerbangnya ilmu. Prestasi beliau: 1. Memajukan ilmu nahwu. 2. Membangun kota Kufah. Utsman yang diberi gelar Dzul-Ghulaid, artinya pemilik dua cahaya. Prestasi beliau: 1. Membentuk angkatan laut. 2. Perluasan wilayah dakwah Islam. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 4 sudah mempresentasikan hasil tentang Khulafaur Rasyidin, tokoh, gelar, dan prestasinya. Baik, ada tanggapan dari kelompok lain? Kelompok lain gimana ya? Silakan kelompok 3. Perkenalkan diri.
menyebutkan apa saja prestasi Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Nah, prestasi Abu Bakar dan Umar apa saja? Silakan. Kelompok lain ada? Ya, kelompok 2 silakan. Oh ya, apa prestasi Utsman bin Affan selain yang dipaparkan tadi? Kelompok 1 gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada, kita persilahkan kepada kelompok 4 menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari kelompok 2 dan 3. Dipersilahkan. Soalnya untuk kelompok 3 itu Abu Bakar dan Utsman. Ya, Umar. Ya, Abu Bakar dan Umar. Prestasinya tolong sebutkan. Kalau kelompok 2 itu Umar. Ya, semua prestasi. Kali ini saya akan menjawab dari kelompok 3. Prestasi Abu Bakar ialah 1. Memperbaiki sosial masyarakat, 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam, 3. Pengumpulan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan prestasi Utsman ialah Umar ialah 1. Perluasan wilayah Islam, dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. 2. Membagi wilayah Islam menjadi 8 provinsi serta menunjuk seorang gubernur untuk memerintah pada wilayah provinsi tersebut. Seorang gubernur bertanggung jawab atas maju mundurnya Islam. 3. Membentuk dakwah-dakwah, misalnya Dewan Pembedaraan Negara yang mengatur pemasukan dan pengeluaran uang negara. Dewan Militer membantu dan memelihara keamanan negara. 4. Membentuk urusan kehakiman, tiap-tiap gubernur didampingi oleh seorang hakim yang mempunyai otonomi penuh. 5. Penetapan tahun hijrah, yaitu dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, yaitu tahun ke-1 dari Hijriah. Oke, saya akan menjawab dari soal dari kelompok 2, yaitu prestasi Umar selain yang saya sebutkan 2 tadi. 1. Renovasi atau perluasan Masjid Nabawi di Madinah. 2. Usaha kodifikasi Mushaf Al-Quran. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sudah dijawabkan oleh kelompok 4 prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin. Ada yang memberi kode Mushaf Al-Quran. Itu kode itu menandai bahasanya. Nah, menandai bahasa kitanya menandai. Memberi kode Mushaf Al-Quran. Jelas? Oke, beri aplaus untuk kelompok 4. Terima kasih untuk kelompok 4. Terakhir nih kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil peta konsepnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nopal dari kelompok 1. Saya akan membacakan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq menggelar As-Siddiq. 1. Perbaikan sosial masyarakat. 2. Perluasan dan pengembangan wilayah Islam. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Mawin Khattab menggelar Al-Kabut. Perluasan wilayah Islam, dakwah Islam sampai ke Suriah,
Suriah, Persia, dan Mesir. Menentukan urusan kehakiman tiap-tiap gubernur didampingi oleh seorang hakim yang mempunyai otonomi penuh. Penetapan tahun Hijriah yaitu dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Makkah ke Madinah 622 Masehi hingga Utsman bin Affan adalah lain renovasi kawasan masih melalui di usaha solidifikasi mushaf Al-Quran untuk angkatan laut kawasan wilayah dakwah Islam. Ali bin Abi Thalib adalah Al-Quran lalu mengganti pejabat yang tidak cakap membenahi keuangan negara, yaitu tidak memajukan ilmu nahu membangun kota upah yang dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kelompok 1 sudah selesai memaparkan hasil data konsepnya. Dipersilakan tanggapan kepada kelompok 2, 3, dan 4. Apakah ada tanggapan? Ya, silakan kelompok 4. Apa saja presentasi Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali? Ya, prestasi dari keempat khalifah Khulafaur Rasyidin. Lanjut kelompok 3 dan 2. Ya, silakan kelompok 2. Siapa nama asli dan gelar keempat nama Khulafaur Rasyidin? Nama asli dan gelar keempat Khulafaur Rasyidin. Kelompok 3. Ya, Ibrahim silakan. Pak arti gelar Dzunurain. Ya, dipersilakan kelompok 1 menjawabkan pertanyaan-pertanyaan dari teman-temannya. Semua Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar As-Siddiq. 1. Perbaikan sosial masyarakat. 2. Perluasan dan pembangunan wilayah Islam. 3. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Umar bin Khattab. 1. Perluasan wilayah Islam, dakwah Islam sampai ke Suriah, Persia, dan Mesir. 2. Pembentukan urusan kehakiman tiap gubernur didampingi oleh seorang hakim yang mempunyai otonomi penuh. 3. Penetapan tahun Hijriah yaitu dimulai dari hijrah Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Utsman bin Affan. 1. Renovasi atau perluasan Masjid Nabawi di Madinah. 2. Usaha kodifikasi mushaf Al-Quran. 3. Membentuk angkatan laut. 4. Perluasan wilayah dakwah Islam. Ali bin Abi Thalib. 1. Mengganti pejabat yang tidak cakap. 2.
membenahi keuangan negara Baitul Mal. 3. Memajukan ilmu nahwu. 4. Membangun kota Kufah. Ada nggak? Kesimpulannya apa? Ayo, kesimpulannya apa? Ada? Kesimpulannya kita harus mencontoh sikap Khulafaur Rasyidin, ya, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ya, ya enggak? Ya, nah, oke. Alhamdulillah diskusi kita berjalan dengan lancar. Aplaus sekali lagi. Oke. Kalau enggak ada pertanyaan, kumpulkan kata konsep beserta tugasnya. Silakan duduk kembali. Duduknya kembali ke seperti semula. Posisinya di bawah. Diskusi kita sudah berakhir. Maka pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Bapak akhiri dengan ucapan dan doa. Dengan menyebut Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.